Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manajemen modal kerja. Kelompok 3 beranggotakan Rosi Aidila Safitri, Sazai Sintame Seliandra, Sheila Merliana Widya Susanti. Pokok pembahasan dari manajemen modal kerja yang pertama ada manajemen kas, yang kedua manajemen piutang, dan yang terakhir adalah manajemen persediaan. Yang pertama adalah manajemen kas. Apa sih definisi dari manajemen kas? Menurut Kasmir tahun 2010, yaitu manajemen kas merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Lalu selanjutnya ada aliran kas. Aliran kas sendiri terdiri dari aliran kas masuk atau kas inflow dan aliran kas keluar atau kas outflow. Lalu ada proses adalah apabila kas masuk lebih besar dari aliran kas keluar, maka kas akan surplus atau kelebihan kas. Dan juga sebaliknya, jika aliran kas masuk lebih kecil daripada aliran kas keluar, maka kas akan defisit atau kekurangan kas. Slide selanjutnya adalah budget kas. Budget kas merupakan estimasi atau untuk yang akan datang terhadap posisi kas pada periode tertentu. Penyusunan budget kas sangat diperlukan karena akan diketahui kapan perusahaan dalam defisit atau kekurangan kas, sehingga perusahaan mengusahakan kas untuk menutup defisit tersebut. Budget kas sendiri terdiri dari dua, yaitu estimasi penerimaan kas dan yang kedua ada estimasi pengeluaran kas. Slide selanjutnya adalah tahap penyusunan budget kas, yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah operational transaction, yaitu tahap estimasi penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat diketahui adanya defisit yaitu kekurangan atau surplus yaitu kelebihan karena rencana operasi perusahaan. Tahap kedua adalah financial transaction, yaitu tahap estimasi keperluan dana atau kredit dari bank atau sumber dana lainnya yang diperlukan dan pembayaran untuk menutup defisit atau kekurangan kas karena operasi perusahaan, dan pembayaran hutang, pembayaran bunga, dan pembayaran lainnya. Lalu tahap yang ketiga adalah operational and financial transaction, yaitu estimasi penggabungan antara keseluruhan penerimaan dan pengeluaran serta keperluan dana setelah adanya transaksi finansial. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Yang pertama yaitu definisi manajemen piutang. Manajemen piutang terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan piutang. Manajemen sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang sendiri adalah klaim pada pihak lain baik berupa uang, barang, atau jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Ada 5 faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama yaitu jumlah besar atau kecilnya penjualan kredit. Semakin besar jumlah kredit, maka semakin besar juga piutang atau dana yang tertanam dalam piutang tersebut, dan begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran kredit adalah untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan pelanggan harus melunasi pembayaran hutangnya dan berapa besar hak pelanggan dapat memenuhi pembayaran lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada ketentuan batas jumlah kredit. Masing-masing perusahaan tidak sama dalam pembatasan jumlah kredit yang diberikan. Yang keempat yaitu kebijaksanaan pengumpulan piutang. Perusahaan dalam pengumpulan piutang dapat bersifat aktif dan pasif. Dan yang kelima yaitu kebiasaan membayar para pelanggan. Kebiasaan ini dapat dilakukan dengan membayar tunai maupun kredit. Yang ketiga yaitu penilaian risiko kredit. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko kredit diterapkan dengan 5C, yaitu yang pertama ada karakter. Karakter pelanggan menjadi pengamatan dari perusahaan, apakah pelanggan ini bisa jujur atau tidak. Yang kedua ada capacity. Kemampuan pelanggan harus diukur perusahaan bagaimana kemampuan membayar kewajiban di waktu yang lalu. Dan yang ketiga ada kapital.
Maksudnya yaitu perusahaan mengukur posisi finansial pelanggan dengan melihat laporan keuangannya. Yang keempat ada kolateral. Untuk keamanan kredit yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, biasanya pelanggan bisa menyampaikan suatu jaminan kepada perusahaan. Dan yang kelima ada kondisional. Maksudnya yaitu kondisi perekonomian negara dalam waktu tertentu dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan kredit kepada pelanggannya. Yang keempat yaitu langkah-langkah preventif. Langkah-langkah preventif ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan besarnya resiko dengan berdasarkan pengalaman periode yang lalu. Yang kedua yaitu melakukan penyelidikan kemampuan pelanggan. Dalam hal ini perusahaan memerlukan tenaga karyawan yang ditugasi sebagai penyelidik terhadap pelanggan. Yang ketiga yaitu mengadakan klasifikasi langganan. Dalam melakukan klasifikasi pelanggan ini ditentukan dengan klasifikasi tertentu. Dan yang keempat yaitu mengadakan seleksi para pelanggan untuk menyeleksi para pelanggan. Yang kelima yaitu tingkat perputaran piutang. Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Semakin lama syarat pembayaran, maka semakin lama modal terikat pada piutang, sehingga terjadi tingkat perputaran piutang atau receivables turnover. Yang keenam yaitu hubungan penjualan kredit dengan perputaran kas. Perputaran kas masuk atau cash inflow turnover terjadi karena penjualan kredit atau credit sales. Direncanakan dengan budget pengumpulan piutang atau receivables collection budget. Budget pengumpulan piutang ini disusun berdasarkan faktor-faktor, yaitu yang pertama ada term of sales atau jangka waktu penjualan, dan yang kedua yaitu kebiasaan pelanggan membayar hutangnya. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan menurut Martin dan juga Preti yaitu pengendali aset yang digunakan dalam proses produksi atau diproduksi menjadi barang jadi dalam operasional perusahaan. Adapun jenis persediaan, yang pertama yaitu persediaan barang mentah, di mana persediaan barang mentah merupakan persediaan bahan untuk diproses dalam memproduksi barang jadi. Dan yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses merupakan barang yang masuk dalam proses produksi yang nanti akhirnya menjadi barang jadi. Dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi merupakan barang yang siap dipakai atau dijual, yang akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk schedule produksi dan juga pemasarannya. Dan yang selanjutnya yaitu economic order quantity atau EOQ, merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan dalam setiap kali pembelian bahan mentah. Dan yang selanjutnya yaitu jenis biaya yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama yaitu biaya pesan atau ordering cost, di mana biaya pesan merupakan semua biaya itu yang timbul sebagai akibat pemesanan. Biasanya biaya itu meliputi biaya sejak dilakukan pemesanan hingga pemesanan itu sampai di gudang. Dan yang kedua yaitu biaya simpan atau carrying cost, yang mana biaya simpan merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu. Dan yang ketiga yaitu biaya kehabisan bahan, yang mana timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan di perusahaan itu tidak mencukupi. Dan yang selanjutnya yaitu safety stock and reorder point, di mana safety stock atau SS merupakan persediaan pengaman bahan mentah, dan sedangkan reorder point atau ROP merupakan titik persediaan bahan mentah atau sisa masih ada yang harus dilakukan pemesanan kembali. Terus ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan material selama pemesanan atau procurement lead time, dan yang kedua yaitu besarnya safety stock.
Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.